Kembali bersama kami di program White Shot. Sekarang kita akan bahas ini terkait dengan lanjutan dari sidang hasil sengketa Pilpres yang digugat oleh pasangan Prabowo Hatta Rajasa, di mana kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi dinilai tidak bisa meyakinkan gugatan yang dilayangkan oleh kubu Prabowo Hatta. Para saksi tersebut justru berpeluang menghadapi jeratan hukum jika memberikan kesaksian palsu. Disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto, tepatnya adalah di Desa Batur Sari. Dan Bintoro itu dengan Batur Sari jauh loh. Iya, maaf, ya. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya, saudara kok mau menerangkan soal di Batur Sari, orang saudara di Bintoro? Siapa yang diancamnya? Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan menyusul. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu. Ya. Ajari caranya melaporkan. Itulah keterangan yang diberikan para saksi Prabowo Hatta. Pernyataan dan kesaksian banyak yang tidak jelas data-datanya. Majelis Konstitusi berkali-kali meminta para saksi dari pihak Prabowo Hatta untuk memberikan keterangan dengan benar dan jelas. Kebenaran pernyataan para saksi ini bukanlah satu-satunya alat bukti di pengadilan, karena Majelis Hakim Konstitusi juga memiliki alat bukti lain untuk menguji apakah keterangan para saksi tersebut sesuai fakta atau keterangan palsu. Sekali kalau di peradilan umum ya, supaya seorang saksi itu jangan terjebak di dalam suatu situasi yang sejak awal tidak disadarinya. Jadi kalau dia memang ada satu pesanan untuk memberikan satu kesaksian yang sebenarnya tidak benar, kalau dia sudah menyadari, maka sangat perlu memang untuk diberikan suatu pemahaman bahwa ada risiko-risiko tertentu yang harus dipikulnya tentang itu. Pasal 242 KUHP ayat 1 menyatakan, para saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu secara lisan dan tulisan dapat dipidana maksimal 7 tahun penjara. Pihak Prabowo Hatta masih diberikan kesempatan untuk kembali mengajukan saksi-saksi. Sebelumnya mereka mengklaim dapat menghadirkan 2.000 saksi, namun Hakim Konstitusi hanya membatasi 50 saksi saja. Hafia Yahya, Doni SB, Metro TV. Ya, pemirsa, sejumlah saksi telah dihadirkan baik dari kubu pemohon maupun kubu termohon, dan masing-masing telah memberikan keterangannya masing-masing. Ya, apakah saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan bukti yang valid? Ini terkait dengan gugatan yang diajukan. Apakah keterangan saksi-saksi ini akan mengubah keputusan nantinya? Dan untuk mengetahui lebih jauh, kami akan bergabung dengan Ferry Prihardi yang saat ini berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas terkait dengan topik ini. Ferry, silakan perbincangannya. Ya, terima kasih Hariman dan juga Anissa. Memang benar hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu presiden dan juga wakil presiden. Tadi sudah berjalan separuh waktu dari pukul 9 hingga pukul 12 dan saat ini memasuki jeda untuk selanjutnya nanti dilanjutkan pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Hari Jumat kemarin kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, oleh tim Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa, dan hari ini sudah sekitar 15 saksi yang memberikan keterangan yang dihadirkan oleh pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk menilai performa dari masing-masing saksi, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang Mas Ferry. Dan juga telah bergabung bersama kita Mas Arief Budiman, Komisioner KPU. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Ferry.
Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, kita kemarin sudah melihat 25 saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon dan tadi baru 15 saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon. Kita analisis dulu atau mungkin Mbak Titi bisa langsung menilai kualitas dari saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada hari Jumat lalu, Mbak. Dalam hal ini kan ada dua hal yang harus dibuktikan oleh pemohon ya. Pertama memang bahwa hitung-hitungan ataupun penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU tidak tepat atau salah atau mengandung persoalan gitu. Yang kedua adalah soal terjadinya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif. Nah, ketika Jumat kita baru mendengar sepihak dari pihak pemohon yang berusaha meyakinkan majelis dan juga rakyat Indonesia, dua dalil yang tadi dia sebutkan yang mempengaruhi hasil pemilu memang benar adanya. Hari ini kita punya kesempatan untuk kemudian melakukan perbandingan, kita sebagai masyarakat, sebagai publik, antara apa yang sudah disampaikan oleh pemohon pada hari Jumat lalu dengan apa yang betul-betul dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Kita menemukan ternyata ada kesalahan dan perbedaan data ya antara apa yang disampaikan oleh pemohon dengan pihak termohon. Ternyata tidak mudah untuk membuktikan apa yang sudah didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau kita hanya mendasarkan pada persidangan Jumat dan hari ini, masih belum bisa kita secara konkret melihat bahwa yang didalilkan itu betul-betul terjadi. Misalnya ada kesalahan hitung, kita belum melihat mananya yang salah hitung atau mananya yang dimanipulasi, mananya angka yang tidak benar, itu belum terungkap di muka persidangan. Lalu terjadi kecurangan yang dianggap sistematis, masif dan terstruktur, baik dari pihak pemohon, dari keseluruhan saksi yang dihadirkan. Kita belum mendapatkan bentuk-bentuk kecurangan yang disebut masif, terstruktur dan sistematis tersebut gitu. Masif, terstruktur dan masif tersebut. Dan hari ini ternyata kan ada juga setelah dikonfirmasi data-data yang berbeda soal DPKTB. Ternyata yang disebut pada hari Jumat lalu tidak benar atau kemudian tidak tepat begitu. Kita juga menemukan ternyata penyelenggara pada tingkat bawah memang ada yang tidak cermat, tidak teliti. Misalnya yang harusnya daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dicatat di dalam DPKTB. Tapi itu kesalahan teknis yang bukan kemudian merupakan manipulasi hasil. Bagusnya adalah ini membuka itu dan kemudian juga perlu kita ketahui dari penyelenggara apakah kesalahan-kesalahan teknis tersebut pada tingkat berikutnya rekapitulasi sudah dikoreksi. Oke, berarti pada saksi yang sudah dihadirkan hari Jumat, Perludem belum melihat dalil-dalil yang terbukti. Betul. Untuk saksi yang dihadirkan hari ini dari pihak termohon, bagaimana tanggapannya? Kalau kita lihat KPU relatif lebih siap ya daripada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, karena bisa jadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama dari tingkat ketegangan menghadapi persidangan, namanya juga saksi yang pertama bersaksi pada hari Jumat lalu mungkin masih tegang, masih nervous, dan KPU bisa lebih melihat pembelajaran dari hari Jumat sehingga lebih siap dari konteks saksi. Dan yang kedua ternyata memang KPU kalau kita harus jujur mengakui lebih siap dengan data. Ternyata kan data-data itu ada dan bisa dihadirkan, yang ternyata kalau kita ikuti ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemohon. Nah, ini yang membuat kita publik dan masyarakat Indonesia dengan apa yang terjadi hari ini bisa lebih secara jelas memetakan persoalan yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari saksi, nampaknya sebagai penyelenggara pemilu memang mereka menguasai apa yang mereka kerjakan. Menguasai dan lebih siap terhadap jawaban dan juga data. Sekarang saya ke Mas Arief. Mas Arief, dengan tanggapan dari Perludem tadi, bagaimana KPU, apakah ini meningkatkan kepercayaan diri KPU untuk menghadapi sidang selanjutnya, Mas? Pertama, saya ingin proses persidangan ini tidak dianggap sebagai sebuah pertarungan, ya, tidak dianggap sebagai sebuah kompetisi, sehingga ini bukan persoalan kalah menang, bukan persoalan siap tidak siap, tetapi ini adalah bagian dari cara yang diatur oleh undang-undang. KPU mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan, gitu kan ya. Kemudian peserta pemilu juga mampu menunjukkan apa yang dia lakukan selama proses pemilu berlangsung, gitu ya. Nah, ketika kami ditanya beberapa hal itu, maka kami harus sudah siap untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan bagian dari pekerjaan kami.
Nah, KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami perintahkan ya, semua siap dan mengikuti betul jalannya proses persidangan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang wilayahnya disengketakan, kami minta standby di Jakarta. Jadi kapanpun ada perkembangan apapun, mereka siap untuk dihadirkan di sini. Tetapi dari seluruh wilayah yang disengketakan, kami tidak mungkin menghadirkan semuanya dalam ruang persidangan karena dibatasi. Oleh karenanya KPU kemudian membuat prioritas. Kami diberi sesi pertama 25 saksi. Maka kami harus menentukan mana yang menjadi wilayah prioritas kami. Nah, hari ini kami menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI. Nah, 25 yang kedua kita akan lihat nanti. Mas Arief, tahan dulu. Kita setuju sekali tadi bahwa ini adalah bukan pertarungan, bukan ajang menunjukkan menang atau kalah. Tapi kita nanti akan lanjutkan perbincangannya. Tetap bersama kami di Wide Shot. Ya, kembali lagi di Wide Shot dan masih dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi saya sudah berbincang dengan dua narasumber saya mengenai kualitas dan juga performa dari saksi yang sudah dihadirkan, baik pada hari Jumat, saksi dari pihak pemohon maupun hari ini, saksi dari pihak termohon. Sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber saya akan saksikan dulu atau akan putarkan dulu kutipan pernyataan dari mantan Hakim Konstitusi Marwar Arsihaan yang menyatakan bahwa memberikan kesaksian palsu bisa dipidana paling lama 7 tahun penjara. Berikut pernyataannya. Fakta-fakta yang sudah terungkap sejak awal itu bisa nampak juga bahwa rangkaian pendengaran saksi itu tentunya sudah dimulai dari awal, tentu dengan adanya saksi awal yang mendahului bahwa fakta yang ditemukan berbeda itu merupakan petunjuk juga, tetapi juga dari sudut dokumen-dokumen bisa dilihat juga. Dan yang paling biasa dilakukan adalah biasanya seorang saksi seperti itu diuji. Apakah dia mengetahuinya, dari mana sumber pengetahuannya, dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri atau bukan. Nah, kalau bisa diuji juga pada saat terjadi peristiwa itu di mana dia berada. Nah, ini beberapa hal yang sangat biasa dilakukan oleh hakim untuk menguji apakah memang dia bohong atau tidak. Saya kira banyak sekali caranya untuk mengetahui itu. Ya, itulah dia tadi Marwar Arsihaan, mantan Hakim Konstitusi. Dan hari ini juga tadi sudah beberapa Hakim Konstitusi yang menyatakan dan juga kembali mengingatkan kepada para saksi untuk berkata jujur apa adanya karena masing-masing saksi sudah disumpah. Hal ini juga yang sudah diperingatkan oleh Hakim Konstitusi pada kesaksian yang diberikan pada hari Jumat lalu. Kembali saya lanjutkan perbincangan. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, tadi kita lihat ada beberapa saksi, Pak Patrialis, juga hakim yang lainnya sudah mengingatkan kepada saksi yang dihadirkan oleh KPU untuk berkata yang jujur, memberikan keterangan apa adanya. Hal ini juga berlaku pada hari Jumat kemarin. Apakah dari sini Hakim Konstitusi kurang percaya terhadap kesaksian ataupun keterangan yang diberikan oleh hakim, Mbak? Oh ya, proses yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi adalah proses yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Dia adalah forum terhormat ya, pengadilan yang akan mengadili perselisihan hasil pemilu yang merupakan puncak dari proses penyelenggaraan pemilu kita bagi pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang dia tuduhkan bahwa hasil pemilunya tidak benar atau kemudian ada kesalahan, ada kecurangan, dan bagi pihak termohon ini adalah momentum untuk membuktikan kepada publik bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, benar adanya, dengan kredibel dan dengan berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, semua pihak, baik yang langsung hadir sebagai pemohon, prinsipal, maupun yang termohon, KPU sebagai lembaga yang diwakili oleh komisionernya, dan juga para saksi yang mereka hadirkan, harus menempatkan ini sebagai forum terhormat, forum di mana hukum akan membuktikan apa yang mereka dalilkan. Dan ini sebagai pengadilan yang dibentuk oleh konstitusi kita. Karena jangan main-main dengan apa yang sekarang ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, keterangan palsu, kemudian berkata bohong, kesaksian yang direkayasa, itu kan merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang mencederai proses peradilan. Dan yang paling penting itu mencederai rasa keadilan semua pihak ya. Kita kan di sini ingin mencari keadilan, dan keadilan tidak dicari dengan perbuatan-perbuatan curang.
ini yang pesan kedua yang ingin disampaikan oleh majelis hakim. Ini proses dan forum yang sangat terhormat, kita ingin mencari keadilan. Oleh karena itu, karena tujuannya mencari keadilan, jangan dengan cara-cara curang, manipulatif, dan bohong. Kebohongan itu masih mungkin saja terjadi atau masih mungkin dilakukan oleh saksi-saksi. Lalu bagaimana Hakim Konstitusi menguji ini benar atau salahnya, baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, Mbak? Ini adalah proses persidangan yang bisa kita katakan mungkin paling terbuka, paling transparan dalam sejarah peradilan Indonesia. Semua pihak memantau, dibuka dan terbuka untuk umum. Bahkan disaksikan secara langsung di stasiun televisi, di radio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat mudah untuk mengetahui orang itu berbohong atau tidak, begitu ya. Nah, hakim punya metodenya sendiri dengan klarifikasi, dengan konfirmasi, dan itu dilakukan antar saksi yang dihadirkan para pihak. Karena kan ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait yang juga punya kepentingan. Ada Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan. Nah, ini disaling di cross check, dikonfirmasi kebenaran satu sama lain. Itu cara pertama, melalui konfirmasi antar saksi. Dan kita lihat kan ternyata sudah mulai ada tumpang tindih nih, ada perbedaan-perbedaan data dan angka. Kita tidak bisa mengatakan langsung bahwa itu sebagai sebuah kesengajaan untuk curang. Bisa jadi karena memang datanya yang berbeda atau tanpa disengaja karena tadi panik, nervous gitu ya. Tapi pengadilan akan menguji itu. Yang kedua, adanya alat bukti. Nah, alat bukti ini kan oleh karena itu alat bukti surat, dokumen, ada C1, ada form DA dan lain sebagainya. Jadi alat bukti itu tidak hanya ada saksi, ada yang namanya dokumen, surat dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya ke Mas Arief. Mas Arief, tadi seusai persidangan paruh pertama, tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta, Magdir Ismail, sempat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi ini yang dikeluarkan atau yang dinyatakan adalah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi artinya mereka juga masih meragukan data-data yang diberikan oleh saksi dari pihak KPU. Tanggapan Anda bagaimana? Ada dua hal nanti yang akan diberikan ya selama proses persidangan. Yang pertama penjelasan, argumentasi, ya. Yang kedua adalah dokumen. Nah, biar nanti kalau penjelasan lisan ini dianggap tidak cukup, maka dokumen atau bukti-bukti itu akan lebih menjelaskan. Nah, saya percaya hakim sudah bisa menilai nanti dari penjelasan saksi pemohon maupun termohon, kemudian dari alat bukti yang disampaikan oleh pemohon dan termohon, itu akan bisa dinilai. Nah, saya berharap nanti semua pihak ya, ini menghormati betul putusan mahkamah gitu loh. Tahapan pemilu presiden ini akan berakhir di Mahkamah Konstitusi ya. Sudah tidak ada lagi lah perdebatan-perdebatan panjang di luar itu. Dan saya juga berharap apa yang kita perdebatkan di ruang persidangan itu mestinya tidak lagi menjadi polemik, menjadi alat untuk mengembangkan opini atau mengarahkan opini publik yang tidak benar. Jadi biarkan saja semua dokumen penjelasan itu diuji di ruang Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti harapan KPU adalah apa yang sudah terjadi di ruang sidang ini sudah selesai, biar nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan hasil dari perselisihan ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Mas Arief dan Mbak Titi, tetaplah bersama kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai kualitas dan juga performa dari masing-masing saksi setelah jeda pariwara berikut ini. Mas Arief, sudah puaskah dengan 15 keterangan saksi hari ini? Ya, saya merasa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi baik dari provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sesuai dengan fakta yang mereka kerjakan selama proses pemilu yang lalu. Oke, ke Mbak Titi sekarang nih. Mbak Titi, sejauh apa sih keterangan yang dihadirkan oleh saksi-saksi baik dari pemohon, termohon dan juga nanti pihak terkait bisa merubah keputusan dari KPU dan juga nanti akan menjadi landasan MK untuk memutus? Ya. Pertama, waktu untuk persidangan bukan waktu yang tanpa batas ya. Kita dibatasi oleh waktu sampai tanggal 21 Agustus. Oleh karena itu, setiap persidangan adalah berharga. Ya. Nah, kita sudah 3 kali nih persidangan dengan hari ini, dan kita sudah mendengar sedikit banyak posisi dari para pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan. Terus terang kalau secara mengikuti proses pengadilan yang berlangsung, sampai hari ini agak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa hasil pemilu yang sudah ditetapkan kemarin itu salah
dan kemudian terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Karena berdasarkan keterangan dari saksi pemohon misalnya, belum ada yang membuat kita, wah, merasa, oh ternyata ada ini ya, kecurangan yang sebegitu hebatnya, atau ternyata KPU kok hasilnya misalnya 20 juta ditulisnya 10 juta. Nah, ternyata pasangan calon ini angkanya tidak begitu, tapi oleh KPU ditulisnya angkanya dikurangi gitu ya. Nah, ini kita bisa objektif melihat proses pada tanggal 8 Agustus lalu belum membuat kita sebagai publik merasakan hal yang demikian. Gitu. Berarti menurut penilaian dan juga analisis Mbak Titi, Perludem yang sudah mengawasi terus proses ini tidak akan terlalu banyak berubah apa yang sudah diputuskan oleh KPU? Kalau sampai hari ini berdasarkan pandangan objektivitas, kita tidak keluar dari apa yang terjadi dalam persidangan ya, belum ada hal-hal yang meyakinkan kita bahwa memang ini kan perselisihan hasil pemilu soal perselisihan yang mempengaruhi hasil. Nah, kita kan ingin melihat di mana hasil itu dipengaruhi, dalam artian hasilnya salah, hasilnya tidak benar, karena terjadi kesalahan hitung, manipulasi, ataupun kecurangan yang sporadis. Nah, itu belum kita dapatkan informasi itu melalui saksi-saksi dan fakta-fakta yang dibuka di persidangan. Memang ada misalnya DPKTB, tapi DPKTB tadi tersampaikan di Jawa Tengah misalnya 0,57% dari DPT. Lalu kemudian di Jawa Timur ada yang agak tinggi 2, sekian persen. Sedangkan itu baru beberapa provinsi ya. Selisih suara kita 6% lebih dengan melibatkan suara 8,4 juta suara lebih. Jadi kalau persidangan masih tetap seperti ini, saya kira publik dan kita sendiri bisa melihat belum ada hal-hal baru yang memang betul-betul mengatakan pemilu kita ini hasilnya salah gitu. Oke, Mas Arief, nanti akan dihadirkan berapa saksi lagi, lalu apakah ada batasan saksi yang akan dihadirkan oleh KPU hingga batasnya nanti tanggal 21 Agustus? Ya, kita melihat jalannya perkembangan persidangan dulu. Kalau memang waktunya dirasa masih cukup dan kemudian majelis memberikan kesempatan tambahan, maka kita akan hadirkan prioritas yang berikutnya. Kami tidak mungkin menghadirkan saksi dari seluruh wilayah yang disengketakan karena memang tidak cukup waktunya. Jadi kita akan bikin prioritas untuk daerah-daerah yang memang sangkaannya ya, atau dugaannya melakukan pelanggaran di dalam permohonan pemohon, itu yang akan kita jawab nanti gitu. Saksi-saksi. Nanti selain dari pemohon, termohon akan ada juga saksi dari pihak terkait. Harapan dari masing-masing apa yang akan disampaikan oleh terkait? Mungkin dari KPU tentunya menguatkan data dari KPU, tapi secara netral bagaimana Mbak Titi? Sekali lagi ini soal bagaimana kita membuktikan apa yang didalilkan ya. Jadi kalau pemohon memang dia mengatakan terjadi yang tadi itu kesalahan hitung dan kecurangan, maka itu harus dibuktikan. Tapi pihak terkait kan justru berkepentingan. Dia tentu tidak mau disebut memenangkan pemilu dengan cara-cara curang begitu ya. Apalagi kalau kita lihat permohonan, sebenarnya ada dua hal yang dituduhkan kepada KPU. Boleh dijawab dengan singkat? KPU yang melakukan kecurangan baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait. Ini harus dibantah oleh pihak terkait bahwa memang mereka sudah memperoleh suaranya dengan cara yang benar, tidak melakukan konspirasi dan kemudian manipulasi secara terstruktur bersama KPU. Jadi memang betul persidangan itu bukan soal jumlah saksi ya, tapi bagaimana relevansi dan korelasi kesaksian yang diperdengarkan di muka persidangan dengan materi yang akan dibahas di persidangan tersebut. Mas Arief, singkat saja. Selama proses persidangan, kami juga ingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami tetap bekerja dengan prinsip-prinsip profesional, independen, ya, transparan. Semua orang bisa melihat prosesnya. Kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak berbicara dengan siapapun kecuali dengan kuasa hukum kami. Ya, kami tidak berbicara dengan majelis, kami tidak berbicara dengan pasangan nomor urut 1, kami tidak berbicara dengan pasangan nomor urut 2. Kami bekerja independen, profesional, dan kami hanya berhubungan dengan kuasa hukum kami. Baik, terima kasih
Bapak dan juga Ibu-Ibu, Mbak Titi dan juga Mas Arief atas jawaban-jawabannya. Tadi kita sudah berbincang mengenai kualitas dari masing-masing saksi, baik pemohon dan juga termohon yang sudah dihadirkan. Artinya tadi Mbak Titi juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang mengarah pada tuduhan yang dialamatkan oleh pemohon mengenai kecurangan yang tersistem, terstruktur dan juga masif. Dan kita masih akan melihat bagaimana jalannya sidang hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Kembali ke studio bersama Hariman dan Anissa.